semua orang yang tiba-tiba kurus kayak kurang darah, ini semua dia memelihara begu solop. Hey guys, it's Nasi and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Yang mau kembaran nonton Neror, pakai merch Neror, linknya juga ada di bawah. How are you Neroris? Apa kabar? Aku kangen loh sama kalian. Ketemu setiap minggu tetap kangen. Cie nggak? Cie nggak? Pas banget hari ini kita akan membaca sebuah pengalaman horor Neroris terseram. Datang dari Neroris kita, Nina, yang menceritakan tentang kisah keluarganya dan orang sekitarnya yang sempat perang melawan begu solop, sesosok roh jahat dalam kepercayaan masyarakat Batak. Story's pretty crazy, ceritanya lumayan gila. Siapkan mental dan diri kalian Neroris. Dan langsung aja, without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Ini aja deh, ini sakit. Touch-up butuh nggak? Enggak deh, masih bagus ya. Dari kalian kan tahu biasanya aku pakai cushion Skintific yang punya aku sampai sekarat gitu. Ini hari ini aku coba produk barunya Skintific Powder Foundation yang kemarin sempat rame. Dan lihat deh, tadi katanya yang lain kelihatan flawless banget. Pori-pori jadi ngeblur, nggak kusam, nggak cakey, super smooth, nggak patchy dan nggak dempul. Dan katanya ini bisa mengontrol minyak sampai 16 jam. Ini aku coba ya, swatch ke tangan. Wow, super high coverage tapi tetap kerasa ringan. Benar-benar definisi one swipe flawless, full coverage, instant perfection. Dan di wajah juga, coba kalian lihat before after aku. Ini tadi aku nggak ngambil lagi loh, bener-bener sekali ngambil doang. Dan menurut aku part yang paling menarik itu adalah puffnya ini tuh dual sided. Jadi sisi yang ini yang ada tulisan Skintificnya ini bisa dipakai kalau misalkan kalian mau hasil yang smooth. Sementara yang ini yang bahan sponge ini buat coverage guys. Jadi kalau misalkan mau lebih full coverage pakai yang ini. Dia ada 6 shades yang cocok-cocok sama kulit Asia. Kalau aku selalu di Skintific pakai petal. Buat yang mau makeup satset tapi hasilnya bagus, coba deh produk ini. Linknya udah aku taruh ya di bawah. Yuk kita lanjut ke ceritanya Nina. Oke, jadi Neroris kita hari ini namanya Nehemia Sirait dan dipanggil Nina. Nina ini adalah anak bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya adalah anak laki-laki. 3 brothers berarti ya. Anak pertama namanya Sahat, kedua Herman, ketiga Nando, dan yang terakhir Nina. Kata Nina, jangan tanya deh Neroris, namanya kenapa Nina? Dia juga nggak tahu. Nah, papanya Nina ini kebetulan guys adalah seorang pendeta di lingkungan rumahnya. Jadi otomatis gelar anak pendeta itu udah melekat sama Nina dan kakak-kakaknya. Jadi mau gak mau nih mereka tuh harus mencerminkan image dari anak seorang pendeta. Syukurnya kata Nina, 4 bersaudara ini semuanya tuh gak ada yang berulah. Bisa dibilang semuanya bisa menjaga image papa mereka. Kalau papanya Nina adalah seorang pendeta, ibunya Nina adalah seorang perias yang bekerja di salon. Jadi pengalamannya Nina ini terjadi waktu Nina masih duduk di kelas 2 SD guys. Jadi ada satu keluarga yang baru aja pindah ke kampungnya Nina. Dan sebagai warga kampung yang baik, biasanya nih semua orang tuh menyambut baik ketika ada keluarga baru yang pindah ke kampung. Nah, keluarga baru ini adalah keluarga kecil. Ada bapak, ada ibu, dan anak mereka. Nah, satu hal yang Nina ingat adalah perawakan dari anak mereka itu sedikit aneh, janggal. Karena Nina inget dia tuh bingung apakah anak ini sebenarnya anak laki-laki atau anak perempuan. Karena dia tuh anaknya kecil, kurus, duduk di kursi roda, rambutnya botak, tapi di telinganya itu ada anting. Jadi mau menyebut anak itu laki-laki, tapi dia pakai anting. Tapi mau menyebut dia anak perempuan, wajahnya itu lebih terkesan ganteng. Jadi pada saat itu Nina masih bingung, ini anak tuh perempuan apa laki-laki. Tapi setelah berkenalan nih sama keluarganya Nina, Nina tahu bahwa nama bapaknya itu adalah Pak Heru dan ibunya adalah Bu Mirna. Tapi Nina nggak pernah tahu nih nama anak itu siapa karena waktu itu orang tuanya tuh tidak menyebut nama dia. Atau mungkin Nina lupa, entah. Yang jelas nih, paralel dengan kedatangan keluarga ini ke kampungnya Nina, ada kejadian-kejadian aneh yang mulai terjadi di kampung. Nina bilang bahwa di kampungnya kok tiba-tiba nih sering banget nih orang-orang yang kelihatan mukanya tuh pucat. Tiba-tiba banyak warga kampung yang kelihatan kurus. Dan beberapa warga kampung lainnya juga mengalami permasalahan kesehatan sampai ada yang nggak bisa berdiri.
berdiri, ada yang sakit nggak bisa beraktivitas. Banyak deh gejala-gejala yang aneh banget. Oh ya, Nina nambahin bahwa di kampungnya ini sebagian besar warganya itu beragama Kristen, yang berkeyakinan selain itu bisa dihitung jari. Dan dari banyaknya warga, kebanyakan itu adalah jemaat dari gereja papanya Nina. Dan papanya Nina itu sangat-sangat well respected guys, sangat-sangat dihormati di kampungnya. Karena mungkin pendeta juga ya, jadi kalau misalkan ada apa-apa di kampung, itu biasanya orang-orang ngadunya ke papanya Nina. Nah, ketika ada hal-hal aneh nih yang terjadi di kampung, tentunya banyak yang ngadu ke papanya Nina dan bilang, kok akhir-akhir ini di kampung kita tuh banyak banget ya yang lesu, lemas, kelihatan kurus, sampai beberapa orang nggak bisa berdiri, nggak bisa beraktivitas. Gimana ya Pak Pendeta? Kayak kita harus berdoa deh bersama-sama. Karena kalau misalkan memang ini adalah gangguan gaib, doa kita bisa membantu untuk menghilangkan gangguan itu. Akhirnya keluarga Nina sama warga-warga berkumpul di gereja dan melakukan doa bersama. Dengan harapan apapun yang mengganggu mereka tuh bisa terlepas dan penyakit yang ada di sekitar warga ini bisa segera hilang. Nina ingat pada saat itu aja, dia tuh mikir, aneh juga ya bahwa banyak banget nih warga-warga yang gejala-gejalanya tuh mirip-mirip. Entah apa virus yang lagi tersebar nih di kampungnya Nina. Suatu hari keluarga yang tadi tuh, yang baru aja pindah ke kampungnya Nina, datang berkunjung ke rumahnya Nina. Tentunya papanya Nina menyambut dan menjamunya. Tapi pada saat itu yang datang tuh cuman Pak Heru, ketemu sama papanya Nina, dan kebetulan ibunya Nina itu lagi pergi ke pasar. Jadi mau gak mau Nina yang harus menghidangkan kopi untuk Pak Heru sama papanya. Di sela-sela Nina lagi menghidangkan kopi, Nina denger dong perbincangan antara papanya sama Pak Heru. Kira-kira mereka pada saat itu ngomong gini, aduh aku gak bisa lagi guys bahasa Bataknya, aku bacain bahasa Indonesianya aja, nanti kalian baca ya bagian Bataknya, takut salah aku. Pak Heru bilang, jadi begini Pak, apa boleh kira-kira kami membuka praktik di sini? Papanya Nina bingung. Papanya Nina bertanya, praktik apa itu? Oh, memangnya bapak ini dokter atau bapak tenaga medis? Pak Heru pun menjawab, praktik opung nih, tulang, praktik dukun Pak. Mendengar hal itu, muka dari papanya Nina itu langsung berubah. Mulai memerah, beliau pun berdiri guys dan membanting meja kayak dak. Nina yang tadinya lagi duduk di lantai itu, habis menghidangkan kopi, sama kagetnya sama Pak Heru ketika ngelihat papanya tiba-tiba marah. Apalagi menurut Nina, papanya tuh orang yang sangat-sangat kalem, gak pernah marah, gak pernah banting apa-apa. Memang orangnya itu lembut banget. Jadi Nina shock berat ketika ngelihat papanya ngegebrak meja. Papanya Nina ngomong lagi, sudah kuat kau lihat mentalmu ya? Berani pula kamu meminta izin kepada saya. Papanya Nina bilang itu dengan nada yang sangat tinggi. Yang menurut Nina ini bukan tipe papanya banget. Dia gak pernah seumur-umur dengan papanya ngomong dengan nada setinggi itu. Meskipun jelas banget papanya lagi marah, dia meneruskan, pergi kau, jangan kulihat lagi wajahmu di sini. Pergi. Mendengar itu, Pak Heru yang masih kaget dan juga takut buru-buru keluar dari rumah. Bahkan kopi yang dihidangkan sama Nina itu sama sekali tidak tersentuh. Nina yang pada saat itu masih duduk ya, memperhatikan meja kayu yang pada saat itu ada di ruang tamu. Kacanya itu sampai retak. Ketika Pak Heru pergi, papanya Nina balik, duduk sambil mengurut-ngurut jidatnya. Nina yang masih shock banget pada saat itu gak berani nih ngomong apa-apa sama papanya. Tapi dia sempat denger papanya tuh kayak bergumam sendiri, bisik-bisik sambil ngucap, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Berulang kali sambil terus mengurut jidatnya. Gak lama setelah itu, ibunya Nina balik guys, pulang dari pasar. Pas masuk rumah, dia sadar bahwa baru aja ada tamu. Tapi suasana di rumah lagi gak enak. Akhirnya ibunya Nina ngelirik ke Nina, bilang, Papa kenapa Nina? Nina bingung mau jawab apa. Dia cuma bisa ngelihat ke ibunya sambil nahan nangis. Terus ibunya bilang, yaudah kamu beresin ya tadi bekas kopinya. Abis itu tidur siang deh. Atau ngerjain PR ya. Nina pun balik ke dapur. Terus habis itu ke kamar. Di kamar Nina mikir-mikir. Praktek opung itu apa sih? Kok papa bisa ya sampai sengamuk itu? Pas Nina lagi di kamarnya mikir. Terus dia bisa denger nih. Orang tuanya lagi ngobrol. Tiba-tiba suara ibunya sedikit tinggi kayak, hah? Jadi maksud papa, dia biang kerok semua ini? Nina tambah bingung lagi, apa maksudnya? Biang kerok dari apa? Yang jelas setelah kejadian Pak Heru datang ke rumah itu, kerasanya nih di kampung Pak Heru tuh kayak menjauh dari keluarga Nina. Setiap ketemu mereka selalu ngelihat sinis, buang muka. Padahal papa sama ibunya Nina itu tetap selalu senyum, menunduk, menyapa. Tapi mereka kelihatan kayak benci gitu sama keluarga Nina. Sampai suatu hari Bang Sahat, kakaknya Nina yang pertama, itu jatuh sakit. Udah dikasihin obat dari warung, dibawa ke klinik, dibawa ke dokter kesana sini, sampai pindah rumah sakit beberapa kali. Hasilnya semua nihil. Bahkan para dokter tuh bilang bahwa Bang Sahat nih gak ada kelainannya, semuanya normal, gak ada gejala apa-apa. Tapi Nina ngeliat abangnya kok kelihatan pucat,
kurusan, nggak bisa berdiri lama-lama. Pokoknya dia terlihat sakit, walaupun kalau dicek di rumah sakit, katanya dia nggak kenapa-napa. Suatu hari, kakaknya Nina yang satu lagi, yang nomor 3, Bang Nando, itu denger rumor. Jadi ada gosip-gosip di kampung yang bilang bahwa keluarga Pak Heru itu adalah biang kerok dari semua penyakit yang dialami sama warga kampung. Bahkan Bang Sahat itu diguna-guna sama Pak Heru karena sakit hati. Nah, Bang Nando ini beda nih sama yang lain. Walaupun semuanya anak baik-baik, tapi Bang Nando nih ada sedikit sifat senggol bacoknya. Jadi dia gampang banget nih terpancing emosinya. Di saat itu juga setelah dia denger bahwa Bang Sahat itu diguna-guna sama Pak Heru, dia langsung datengin rumah Pak Heru, tiba-tiba teriak di depan rumahnya, "Heh, manusia Pardatu, keluar kau, hadapi aku. Aku gak takut sama ilmu hitam sesatmu itu." Jadi dia langsung gitu kayak, "Hei dukun, keluar. Kalau berani hadapi saya langsung," gitu. Mendengar Bang Nando teriak-teriak gitu, warga-warga kampung guys semua langsung keluar rumah. Gak pakai tuh pura-pura nyapu kayaknya. Langsung kayak, ada apa? Ada apa? Soalnya keluarganya Nina ini kan selalu adem ayem, gak pernah ada masalah. Kalau salah satu dari mereka bisa sampai ngelabrak orang, berarti masalahnya besar banget. Dan setelah Bang Nando teriak-teriak, Pak Heru akhirnya keluar dari rumah. Pak Heru teriak balik, "Berani sekali kau datang ke rumahku teriak-teriak. Berani mati kau." Bang Nando membalas, "Memang kenapa? Kau takut melawan aku? Heh, untuk apa aku takut sama bocah kayak kau?" Bang Nando balas lagi, "Ku tantang kau. Malam ini kita perang santet. Siapa yang lebih kuat? Tuhanku atau ilmu hitammu itu?" Terus Bang Nando mengarahkan perhatiannya ke warga-warga yang udah keluar dari rumahnya untuk tahu nih kenapa orang teriak-teriak. Bang Nando bilang pada para warga, "Asal kalian tahu, semua orang yang tiba-tiba kurus kayak kurang darah, ini semua ulahnya Pak Heru ini. Dia memelihara Begu Solop." Begu Solop. Jadi menurut Nina, Begu Solop ini hampir mirip sama Begu Ganjang, hantu Batak yang cukup terkenal. Tapi Begu Solop sama Begu Ganjang itu memiliki tugas yang berbeda. Kalau Begu Ganjang itu adalah roh yang paling ganas karena bertugas untuk mencelakakan orang lain dan menyisakan bekas biru di kerongkongan korbannya, dan ditugaskan untuk menjaga pemilik dari pesaing-pesaingnya atau menjaga ladang atau rumah atau harta, dan diberikan sajian berupa darah ayam. Kalau Begu Solop itu bertugas hanya untuk menjaga satu orang saja, tapi dengan syarat sajiannya itu harus darah manusia. Jadi Begu Solop itu dari namanya aja udah kelihatan sebenarnya makhluk apaan. Begu itu artinya hantu, dan Solop itu artinya hisap. Jadi hantu penghisap. Nah, mendengar omongannya Bang Nando pada saat itu, para warga langsung percaya karena Bang Nando ini kan anaknya pendeta. Dan dia tuh walaupun keras kepala dan punya sifat senggol bacok tadi, in general, he's a really nice dude. Secara general, dia adalah anak yang baik banget. Ada nih beberapa warga yang langsung kesel dan mencoba untuk mengusir Pak Heru pada saat itu juga. Tapi Pak Heru langsung membalas tuh meneriaki bilang, "Oke, kalau itu maumu, malam ini kita perang santet. Jika aku kalah, maka aku siap. Aku dan keluargaku terkutuk dan akan pergi dari desa ini. Tapi kalau kau kalah, kau dan keluargamu lah yang aku kutuk dengan peliharaanku." Pas denger itu, Nina langsung merinding. Karena berarti dia tuh tidak mengelak memiliki Begu Solop seperti yang dikatakan sama Bang Nando. Dan mungkinkah peliharaannya itu memang dibawa ke kampungnya Nina untuk mendapatkan asupan-asupan baru. Dan perang santet ini sama sekali gak pernah nih, hampir tidak pernah dilakukan di kampungnya Nina. Dan setahu Nina, biasanya perang santet itu cuma dilakukan sama 2 dukun untuk menguji ilmu siapa yang lebih kuat. Dan Nina berpikiran kalau dalam kasus ini Bang Nando kan bukan dukun, sudah jelas dong Bang Nando bakal kalah. Nina takut banget guys, deg-degan banget. Ini Bang Nando yakin mau ngajakin dukun perang santet. Akhirnya sepulang dari situ, masih dengan ketegangannya, Bang Nando bilang sama orang tuanya apa yang telah terjadi, bahwa malam ini akan ada perang goib. Bang Nando pun mengajak papanya, ibunya, kakak-kakaknya, dan juga Nina untuk ke gereja. Sekalian warga-warga kampung juga diajak untuk berdoa bersama. Bang Nando kemudian meminta papanya untuk memimpin doa dan juga ibadah malam itu. Sambil beribadah, Nina tuh sesekali mengintip keluar jendela, dan suatu kali Nina ngelihat ada 2 orang aneh pakai baju hitam datang ke rumahnya Pak Heru. Perang yang disetujui itu dimulai pada jam 7 malam. Dan bener aja pada malam itu jam 7, tiba-tiba angin tuh jadi kencang banget.
Terus petir mulai menggelegar. Padahal cuaca pada saat itu lagi bagus, bahkan gak ada hujan sama sekali. Dan malam itu para warga beserta keluarga Nina berdoa bersama-sama memohon perlindungan pada Tuhan. Tiba-tiba di tengah ibadah ada seorang bapak yang batuk-batuk dan batuknya semakin lama semakin parah. Bang Herman, kakaknya Nina yang kedua, langsung mendatangi bapak itu dan ngasihin air kemasan. Si bapak terus batuk-batuk tanpa henti. Bahkan habis itu bapaknya muntah guys. Dan anehnya muntahannya itu bercampur dengan darah. Dan ketika dilihat di muntahannya itu ada paku dan kaca. Sebagai bocah kelas 2 SD pada saat itu Nina takut banget dan shock luar biasa. Bahkan Nina mengatakan bahwa sampai hari ini dia lumayan trauma karena kejadian itu. Bapak yang sama setelah muntah gak lama terkapar dan tidak bangun lagi. Dia meninggal dunia pada malam itu juga. Papa Nina yang pada saat itu berdiri di depan altar langsung teriak, "Jangan berhenti berdoa. Hermanando, angkat Bapak X dan tempatkan di samping. Ibu dan jemaat-jemaat lainnya tolong doakan beliau. Semoga Tuhan menerima di sisinya. Sisanya tetap berdoa." Bang Herman sama Bang Nando pun menurut. Mereka mengangkat mayat si bapak dan ibu beserta beberapa jemaat lainnya berdoa di sampingnya. Masih dalam kondisi berdoa, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu teriak histeris, lari di sepanjang altar dan mencoba untuk mencekik papanya Nina. Papa Nina yang kaget pada saat itu langsung menampar ibu-ibu itu dan mencoba untuk menahannya. Sambil terus berdoa, papanya Nina tuh memegang tangan ibu-ibu itu agar diam dan tidak memberontak dan mencoba untuk menyakitinya. Perang malam itu berjalan sampai jam 3 pagi. Papa dan ibunya Nina serta jemaat-jemaat yang datang tuh sudah sampai terkapar lemas. Sudah gak kuat satu malaman berdoa. Dan jujur Nina bilang bahwa dia gak terlalu ingat sebenarnya malam itu apa saja yang terjadi. Yang jelas everything that happened, semua yang terjadi tuh chaos banget. Ada yang kesurupan, ada yang tiba-tiba meninggal, ada yang muntah-muntah. Pokoknya malam itu bener-bener traumatis banget buat Nina. Setelah mulai tenang, mereka pun semua pulang ke rumah masing-masing. Dan paginya, keluarga Nina mendapatkan kabar bahwa Pak Heru dan Bu Mirna ditemukan di rumah mereka sudah meninggal dunia. Bahkan yang lebih aneh, ditemukan di rumah yang sama ada 2 jasad lainnya, 2 jasad dari orang yang tidak dikenal. Menurut warga yang menjadi saksi, pagi itu saat mereka ngecek, Pak Heru tuh dipanggil-panggil gak keluar. Dan begitu dibuka rumahnya, mereka masuk dan melihat Pak Heru dan Bu Mirna terkapar dengan posisi kepalanya sudah lepas. Sementara 2 orang tak dikenal yang juga meninggal di rumah itu kehilangan nyawanya dalam posisi tergantung. Nina cuma bisa mendengar tentang cerita ini karena pada saat itu walaupun warga-warga kampung pada masuk tuh ke TKP, Nina tuh masih terlalu kecil, masih kelas 2 SD jadi gak boleh melihat TKP. Yang jelas setelah mendengar berita sangat mengejutkan itu, Nina kemudian teringat dengan anaknya Pak Heru. Anak kecil di kursi roda, di hari pertama Pak Heru dan istrinya mengenalkan diri ke kampung. Setelah keluarganya Nina cari tahu, ternyata Pak Heru dan Bu Mirna itu dulu beneran punya anak. Tapi anak mereka sudah lama meninggal dunia. Dan satu-satunya alasan kenapa anak tersebut tidak ada di rumah ketika orang tuanya ditemukan meninggal dunia adalah karena Pak Heru menggunakan jasad dari anaknya yang sudah meninggal dunia untuk menjadi vessel atau wadah untuk peliharaannya si Begu Solop. Dan yes, nggak ada yang tahu kemana perginya jasad yang digunakan sama Begu Solop tersebut atau anak itu. Yang jelas di hari ditemukannya jasad-jasad di rumah Pak Heru, anak itu tidak ada di sana. Di akhir Nina menulis, "Jadi tuh Kak, cerita pengalamanku jadi saksi perang santet yang ada di kampungku. Sekarang aku udah kuliah semester akhir. Tolong ya Neroris, doain supaya skripsiku lancar. Oh ya, soal anak Pak Heru dan Bu Mirna masih nggak ada yang tahu. Pokoknya pas Pak Heru sama Bu Mirna ditemukan, anak itu tidak ada yang lihat sama sekali." And there you go. Dan itulah Neroris ceritanya Nina tentang Begu Solop. Jujur aku sebelumnya belum pernah tahu sih tentang roh atau sosok Begu Solop ini. Dan lagi-lagi merupakan bukti dari kekayaan kultur dan budaya Indonesia yang sangat beragam. Ada nggak Begu Solop di kampung atau di kepercayaan desa, kota, kabupaten kalian? Mungkin yang serupa tapi tak sama. Kalau di Jawa namanya apa? Kalau di Kalimantan namanya apa? Di Sulawesi namanya apa? Boleh banget semuanya ditulis aja deh di bawah kalau misalkan ada
baca versi dari daerah kalian guys. So fascinating. Terima kasih banyak Nina atas pengalamannya yang mau dibagikan sama Neroris. Kalau kalian punya cerita-cerita horor lainnya, boleh banget juga guys di-share di requestnasi@gmail.com di bawah. Sekalian komen di bawah kira-kira next time mau bahas apa lagi di Neror. Dan jangan lupa minggu ini kita ada 4 video seru-seru. Make sure kalian gak ada yang ketinggalan. Dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi hari Senin. Bye-bye! Yang pindah ke rumahnya warga semuanya papunya Nina menanjak kembali. Masa sih lepek padahal habis dicuci.